Nah, saudara, di sini konteks kita dekatkan dengan pilihan presiden yang baru saja melakukan debat presiden yang ketiga. Tiga paslon berlaga dan calon presidennya mengutarakan tentang pertahanan, tentang keamanan, tentang hubungan politik luar negeri, tentang geopolitik dan lain sebagainya, di mana salah satu dari mereka adalah seorang menteri pertahanan yang seharusnya menguasai data, informasi tentang semua hal terkait bidang yang sudah diembannya sebagai menteri pertahanan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Halo saudara-saudara, kita jumpa lagi di dalam konten kita. Yang terbaru sekarang kita akan membahas tentang sebuah entry tentang Fang Soismitrang dan Michael Foucault, seperti juga Marilyn Monroe. Nah, ini sebuah tulisan tahun 1983. Kita tahu siapakah François Mitterrand dan siapakah Michael Foucault dan juga Marilyn Monroe. Ini tokoh-tokoh yang sangat terkenal. François Mitterrand adalah presiden Perancis, dan Michael Foucault seorang filsuf, dan Marilyn Monroe adalah seorang bintang Amerika yang pada tahun 1960-an betul-betul menggebrak dunia dan mengherankan pada zaman Presiden John F. Kennedy Amerika. Ini ada tentang entry tentang mereka di dalam tulisan yang berjudul Fontana Dictionary of Modern Thinkers, di mana di sini ada entry tentang mereka, tetapi tidak ada entry tentang Maurice Blanchot, salah seorang penulis dan kritikus Prancis sesudah perang yang paling menonjol. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Orang yang berkarya terkenal dan hebat itu belum tentu dia bisa masuk di dalam sebuah buku yang merupakan buku babon atau buku Indo yang merupakan kamus atau buku ensiklopedia, hanya karena masalah-masalah yang sebetulnya tidak tercatatnya itu bukan karena prestasi, tetapi oleh karena hal yang lain. Jadi dalam buku itu ada entry tentang orang-orang hebat yang disebutkan tadi. Tetapi siapakah yang kenal Maurice Blanchot, seorang penulis dan kritikus? Nah, jadi ini masalah bagi kita seluruhnya. Kadang kita tidak tahu orang hebat dengan karya-karya hebat oleh karena dia tidak ada di dalam buku-buku yang merupakan data untuk orang-orang hebat, data tentang orang-orang hebat. Nah, baik, ini sebuah ilustrasi ya, katakanlah begitu, di mana sebetulnya yang kita bahas sekarang adalah seorang penulis dan kritikus Perancis sesudah Perang Dunia Kedua yang paling menonjol. Ia adalah seorang pemikir yang memberikan pengaruh sangat kuat bagi Michael Foucault dan banyak lainnya. Dari tulisan kritisnya bisa disimpulkan hal ini tidak terlalu banyak mengganggunya, karena sebenarnya ia melihat bahwa menulis itu adalah sebuah tindakan otonom. Jadi meskipun dia tidak tertulis di mana-mana, tidak dikenal orang di mana-mana, tapi yang penting baginya adalah menulis adalah sebuah tindakan pribadi, pertindakan otonom yang tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri. Oto itu sendiri, nom itu kekuasaannya sendiri, tindakan berdasarkan kekuasaan sendiri. Dan apa yang merupakan hasil dari solitude, biografi atau kurikulum vitae tidak terlalu relevan dalam membantu seorang membaca untuk memecahkan teka-teki yang ada dalam karya
sastra yang sejati. Maka saudara-saudara, kita mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang mengandalkan kepada dia terkenal, dia hebat oleh karena kata-kata tentang dia ditulis oleh orang lain. Seperti tentang kurikulum vitae-nya, seperti biografinya, riwayat hidupnya. Padahal belum tentu karyanya demikian. Nah, itu saudara-saudara. Ini bahasan kita pada saat ini yang sangat menukik kepada apa-apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Nah, kita mulai dari tulisan Maurice Blanchard dan nanti akan mengarah kepada mana ini bahasan, bahwa sesuai dengan kontekstual kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan oleh Maurice Blanchard bahwa semua tulisan merupakan suatu biografi, kurikulum vitae tidak terlalu relevan membantu seseorang pembaca memecahkan teka-teki yang ada dalam karya sastra yang sejati. Kesejatian itu yang dibutuhkan olehnya. Sebenarnya sikap diamnya dia dalam masalah yang terkait dengan biografinya merupakan bagian penting dalam proyek sastranya. Baginya objek sastra adalah satu pada saat yang sama. Tidak bisa direduksikan ke penjelasan sosiologis atau psikologis atau kejiwaan dan bersifat tidak tentu. Nah, di sini saudara-saudara, semua itu yang terkait dengan riwayat hidup seseorang adalah tidak bisa direduksikan, tidak bisa direfleksikan, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa mewakili tentang keberadaan sebuah karya sastra yang sejati. Karya yang sejati kadang-kala tidak relevan hubungannya dengan biografi seseorang, dengan nama besar seseorang, dengan ketokohan seseorang. Bagi Maurice, objek sastra adalah suatu pada saat yang sama tidak bisa direduksikan ke penjelasan sosiologis atau psikologis dan bersifat tidak tentu. Di sini tidak pernah mungkin menggali kembali semua makna dan arti suatu naskah sastra. Nah, naskah sastra artinya, maknanya, semuanya itu tidak bisa hanya diwakili dengan kata-kata semu tentang kehebatan seseorang, tentang riwayat hidupnya, tentang bintang-bintangnya, tentang prestasi-prestasinya. Karya sastra adalah sebuah karya yang mandiri, yang otonom, tidak dipengaruhi oleh apapun. Dan di sini makna dan artinya tidak bisa direduksikan, artinya diturunkan derajatnya hanya oleh karena kata-kata orang lain tentangnya, tentang biografi, tentang kehidupan penulisnya. Apakah ini seperti yang dikemukakan oleh Zoltan Stodorov merupakan kelanjutan romantisisme? Mungkin merupakan masalah pokok dalam hubungan dengan upaya memahami Uwe Blanchard. Nah, saudara, di sini konteks kita dekatkan dengan pilihan presiden yang baru saja melakukan debat presiden yang ketiga. 3 paslon berlaga dan calon presidennya mengutarakan tentang pertahanan, tentang keamanan, tentang hubungan politik luar negeri, tentang geopolitik dan lain sebagainya, di mana salah satu dari mereka adalah seorang menteri pertahanan yang seharusnya menguasai data, informasi tentang semua hal terkait bidang yang sudah diembannya sebagai menteri pertahanan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, di dalam debat calon presiden itu 3 calon berdebat, yang 2 betul mengutarakan sesuai dengan data dan keistimewaan mereka di dalam pemikiran, di dalam perdebatan, di dalam pendapat, di dalam teori tentang pertahanan keamanan.
tetapi yang Menteri Pertahanannya tidak menunjukkan sama sekali bagaimana menjawab data dengan data, bagaimana menjawab konsep dengan jawaban yang substansial sesuai dengan pertanyaan. Konsep substansial dari pertanyaan tidak dijawab dengan hal itu. Apakah hal itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya penguasaannya hanya sebatas itu? Karena kita mengetahui jawabannya lebih bersifat umum, yang bersifat general, yang bersifat seolah-olah menunjukkan kebijaksanaan, bahwa ini rahasia negara, bahwa ini Anda akan diajak untuk berbicara di luar debat. Padahal itu debat. Anda dipersilakan untuk menjawab, diberi jawaban di dalam luar diskusi, luar debat, luar forum. Nah, ini sebuah hal yang aneh. Nah, ini sesuai dengan prinsip yang kita bahas sekarang saat ini. Ternyata kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya nama seseorang tidak berkorelasi positif dengan karya-karyanya. Nah, ini pemikiran yang cukup kritis dan mendalam dari Maurice Blanchard, yang merupakan seorang penulis dan kritikus yang namanya tidak tertulis di dalam ensiklopedia atau Fontana Dictionary of Modern Thinkers, kalah oleh orang lain yang merupakan presiden dan bintang film dan film pemikir yang lain. Nah, tapi dia tidak peduli dengan hal itu, bahwa sesungguhnya apakah paslon 2 dan 3 dan 1 itu memang mereka mempunyai kapasitas kualitas yang hebat tentang Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Namun yang kita tahu, saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, ada pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, Anda mau bilang angka, silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Data, menguasai keahlian teori dan sebagainya yang terkait dengan substansi tentang pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan lain sebagainya yang terkait dengan materi diskusi debat calon presiden itu. Betul, mereka mempunyai kapasitas yang layak membuat mereka untuk menjadi presiden terpilih. Dipersilakan pada Anda. Namun yang pasti di sini dinyatakan bahwa kita hanya melihat tanda-tandanya, mana yang menguasai materi perdebatan atau yang hanya sekedar nama.